Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warta Kota dan tribunbekasi.com. Pada kesempatan podcast kali ini kita menyambangi kampus atau Universitas Buana Perjuangan Karawang atau UBP Karawang. Dalam kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Pak Rektor, Pak Profesor Dedi Mulyadi yang ini luar biasa. Kita langsung ditemui dengan Pak Rektor ngobrol-ngobrol mengenai tentang kampus atau Universitas Buana Perjuangan Karawang ini. Izin Prof, terkait UBP ini kan memang terbilang baru ya, belum lama, terhitung ini nanti izin dikoreksi pada tahun 2014 mulai membangun kampusnya setelah sebelum itu kan Universitas Singa Perbangsa Karawang yang memang di bawah naungan yayasan yang UBP ini yang akhirnya setelah diambil alih status menjadi negeri lalu dibangunlah UBP dan operasionalnya mulai tahun 2015. Awal mulai perjalanan UBP ini seperti apa gitu, awal mulai kenapa tetap mendirikan kampus, tetap optimis mendirikan kampus, padahal kan kalau kita tahu jaraknya juga nggak jauh, itu dekat-dekatan lah gitu dengan Unsika yang negeri sekarang gitu kan. Itu gimana kisah awalnya tuh? Baik, terima kasih Kang Ajam. Saya kira pertanyaan menarik saya kira ya untuk kita bahas terkait dengan Universitas Buana Perjuangan Karawang ini. Apa yang disampaikan tadi Kang Ajam betul bahwa UBP Karawang itu mendapatkan izin dari Kemendikbud. Itu belum ada risteknya dulu. Jadi Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Oktober tahun 2014 dengan izin 10 program studi. Tetapi karena izin itu keluar pada bulan Oktober akhir tahun ya, jadi kami tidak bisa menerima mahasiswa baru pada tahun itu. Akhirnya kami menerima mahasiswa baru untuk tahun angkatan 2015-2016. Nah, kami baru menerima mahasiswa baru di sana. Betul apa yang disampaikan tadi bahwa yayasan ini sebelumnya adalah menaungi Universitas Singa Perbangsa Karawang. Yang kemudian beralih status menjadi perguruan tinggi negeri baru di Indonesia yang bersama-sama waktu itu lebih dari 20 perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri baru. Nah, kenapa kemudian yayasan ini setelah Universitas Singa Perbangsa diserahkan kepada pemerintah untuk menjadi PTN, kemudian kami mendirikan lagi perguruan tinggi baru. Intinya begini, PTN itu adalah sudah menjadi milik nasional, bukan lagi milik Kabupaten Karawang, bukan lagi lokal. Sehingga persaingan jumlah mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi negeri itu dari seluruh Indonesia. Jadi peluang-peluang yang akan didapatkan oleh orang Karawang bisa jadi akan menipis. Akhirnya karena yayasan kami ini dimotori oleh para jenderal ya, yang cara berpikirnya memang strategis ya, dan akhirnya pendirian Universitas Buana Perjuangan Karawang kita lakukan adalah untuk mengakomodasi bagaimana masyarakat sekitar Karawang, Purwakarta, Subang dan Bekasi untuk bisa menimba ilmu di pendidikan tinggi, tidak jauh dan tidak mahal. Itu landasan awal bagaimana UBP didirikan. Kalau untuk penamaan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang sendiri seperti apa tuh awal? Oke, baik. Awal kenapa dinamakan itu? Apa memang ada kan kalau ini yayasan juga yayasan perjuangan ya, kalau nggak salah yayasan Perjuangan. Pangkal Perjuangan. Baik, saya cerita sedikit. Jadi ada cerita yang tidak seriusnya ya. Ada yang tidak seriusnya. Yang tidak seriusnya begini. Ketika saya diminta oleh ketua yayasan pada saat itu Pak Majen TNI Purnawirawan Tayo Tarmadi, mantan Panglima Siliwangi ya, untuk membuat proposal pendirian universitas baru. Ketika saya bikin proposal itu namanya belum ada. Saya tanya kepada beliau, saya telepon. Universitas baru, terkenalnya kan awal-awal kampus baru. Betul. Pak, bagaimana namanya? Saya mau masukkan ini di proposal. Dia bilang begini,
namanya Universitas Buana Perjuangan. Dia bilang gitu kan, Pak maaf artinya apa? Mau saya jabarkan di dalam proposal itu. Beliau bilang begini, kita itu jangan pangkalnya saja. Ya sekarang sudah saatnya kita memetik buahnya perjuangan. Buah. Nah ini ya itu anekdotnya. Saya pikir hanya sampai di situ udah. Oke, nggak masalah. Tapi saya membuat narasi yang bisa diterima ya oleh halayak dan bisa diterima oleh Dikti ya, pendidikan tinggi di Jakarta. Akhirnya beliau membuka bahwa Karawang itu punya gunung namanya Gunung Sanggabuana. Sanggabuana itu kan menyangga dunia ya, yang menyangga dunia. Nah, dengan nama Buana ini berarti alam semesta yang kita harus kita harus menjadi penopang. Bagaimana kita membangun itu dengan manusia-manusia atau sumber daya manusia yang berkualitas. Maka melalui pendidikan lah kemudian kita bisa menciptakan itu. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan tentang nama Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kalau tadi Pak Ketua Umum waktu itu Pak Tayo Taramadi Universitas Buana Perjuangan, saya tambahkan Karawang gitu kan supaya nanti masuk. Nah, sehingga singkatannya menjadi UBP Karawang. Jadi bukan UBPK ya. Jadi UBP Karawang, Karawangnya nggak disingkat. Ini menjadi brand name kami ya, yang menjadi UBP Karawang, bukan UBPK. Itu saya kira Kang Ajam. Awal berdirinya ini ada berapa fakultas dan jurusan gitu. Terus sekarang kan terlihat pesat ya pembangunannya. Di pas awal masuk pun udah ada bangunan baru di samping gitu. Ini sekarang jadi udah berapa fakultas dan jurusan, ada penambahan nggak tiap tahunnya itu? Seperti apa itu? Baik. Jadi begini. Awalnya kami itu ajasnya ajas efisiensi lah ya. Karena perguruan tinggi baru kita juga menjadikan fakultas itu tidak banyak. Jadi kita hanya 3 fakultas saja. Oh, 3 awalnya itu dengan 10 program studi. Fakultas apa aja? Nah, pertama Fakultas Bisnis dan Ilmu-ilmu Sosial. Sehingga kami masukkan di sana ada program studi manajemen, akuntansi, psikologi, hukum. Masuk di sana. Kemudian fakultas yang kedua adalah FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Ini ada program studi Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Farmasi. Jadi 10 program studi itu di bawah 3 fakultas. Kenapa? Karena kalau kami bikin fakultas-fakultas tadi farmasi mungkin ya, psikologi, berapa banyak kami menggaji dosen dekan ya. Akhirnya kami satukan dulu dalam satu fakultas. Tujuannya apa? Satu adalah efisiensi, kedua memang sumber daya kami itu kan belum banyak ya. Nah, kemudian akhirnya kami punya komitmen sebelum mereka lulus kami akan jadikan fakultas-fakultas baru. Seperti nggak mungkin dong sarjana hukum di bawah fakultas bisnis ya. Makanya akhirnya kami bikin fakultas hukum. Tambahannya yang jadi 4 ya fakultas hukum. Akhirnya ada fakultas hukum itu jadi fakultas sendiri kan. Kemudian psikologi fakultas sendiri gitu. Jadi sekarang sudah ada 7 fakultas. 3-nya tambahannya apa aja? 3-nya fakultas teknik ya, psikologi dan farmasi tadi. Nah, dari itu kita menambah program studi 2 yaitu program studi teknik mesin dan program studi pendidikan agama Islam. Jadi kami sekarang sudah punya 7 fakultas dan 12 program studi. Itu kalau saya kira. Untuk gedung ada berapa gedung? Gedung kami awalnya 2 gedung awalnya. Awalnya 2 gedung. Awalnya 2 gedung, gedung A, gedung B. Kita satukan fakultas-fakultas ada di sana ya. Kemudian terbangunlah untuk gedung yayasan dan kemudian gedung C disebutnya. Kemudian gedung D. Gedung D itu yang fakultas farmasi dan psikologi. Di A itu adalah fakultas teknik dan fakultas ilmu komputer.
Kemudian di gedung B adalah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Keguruan. Dan di sini ya, ini adalah rektorat khusus adalah kantor rektor. 5 gedung berarti jadi sama 5. Nah, sekarang yang baru kita tambah 1 gedung lagi. Ini adalah untuk fakultas untuk seluruh fakultas untuk ruang kuliah. Jadi kekurangan ruang kuliah di sana kita akan akomodasi di gedung. Ini rencana 4 lantai. Kalau untuk total pengajar baik dosen atau apa yang di sini ada berapa? Dosen kami sekarang ada 196 dosen. Dari awalnya itu berapa tuh awal pas berdiri itu? Awalnya itu 5 kali 5, kita hanya punya 25 dosen lah ya. Awalnya tuh. Awalnya. Jadi maksimalnya dengan dosen tidak tetap 50 dosen. Nah, sekarang sudah 196 dosen dan insya Allah dalam waktu dekat kami untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa akan menambah sekitar 20 dosen yang itu sudah siap kami angkat gitu. Kalau dari segi keunggulan sendiri dari Universitas Buana Perjuangan Karawang nih apa sih sebenarnya keunggulannya dan dibandingkan mungkin kampus-kampus lain lah khususnya swasta lah gitu kan dari yang ada di Karawang. Dan terus mahasiswanya ini apa orang Karawang aja atau ada orang dari luar Karawang gitu? Baik, dari mahasiswa dulu ya, saya cerita mahasiswa. Mahasiswa kami sekarang mendekati angka 12.000 lah ya. 12.000 mahasiswa. Dari awal-awal berapa tuh awal berdiri? Awal berdiri 1.200. 1.200. Angkatan pertama. Angkatan. Di angkatan kedua kita nambah rata-rata sekitar 1.500, kemudian ke sini rata-rata menambah 2.000 mahasiswa per tahun. Mahasiswa kami selain dari sekitar Karawang, Purwakarta, Subang dan Bekasi, mahasiswa kami banyak dari Jawa Tengah. Mahasiswa kami juga ada dari luar Jawa, bahkan dari Papua. Ya, dari Papua, dari Nusa Tenggara Timur juga ada mahasiswa kami dari sana. Dan itu sebaran mahasiswa kami. Kalau tadi bicara keunggulan, kenapa pertanyaan mereka rata-rata sama dengan Kang Ajam ya? 7 tahun gitu loh, mahasiswanya sudah 12.000, kemudian perkembangannya sudah banyak. Jadi di awal-awal pendirian itu, kami berpikir bahwa perguruan tinggi itu kalau mau besar harus berkolaborasi. Kolaborasi awal kami itu lakukan dengan banyak perguruan tinggi di luar negeri. Antara lain itu ya tetangga kita lah ya, Malaysia, Singapura. Kemudian kita merangkak ke Asia, yaitu ke Korea Selatan dan Jepang. Dan terakhir kami menjajaki kerjasama dengan Eropa. Nah, jadi sampai saat ini kami sudah punya 21 MOU dengan 21 perguruan tinggi di 8 negara. Nah, lalu apa yang menjadi keunggulan itu? Kami biasanya mengirim mahasiswa-mahasiswa kami dan dosen kami untuk berangkat ke perguruan tinggi sana. Seperti contoh, di Malaysia ada 2 dosen kami yang belajar di UTM, ya, di UTM, University Teknologi Mara, ya, itu di Malaysia. Kemudian 1 mahasiswa dosen kami yang sedang kuliah di Korea Selatan di Sunmoon University, itu di bidang IT, dan yang dari Malaysia kemarin sudah lulus 1 orang. Kemudian kami mengirim pertukaran mahasiswa ke berbagai negara itu, sehingga mungkin dari mahasiswa dari cerita mereka tentang bagaimana sih mereka dikirim ke luar negeri, bagaimana pengalamannya, itu yang membuat daya tarik mahasiswa-mahasiswa untuk masuk ke UBP. Dan kemudian dengan Jepang lebih intens lagi kami. Dengan Jepang itu kami sekarang mengadakan program pertukaran mahasiswa, di mana apalagi dengan program MBKM-nya Mas Menteri ini, bahwa kami mengirim mahasiswa ke sana untuk belajar 4 semester di Jepang, ya, di Kibi International University di Osaka. Nah, di sana kemudian mahasiswa kami menyelesaikan perkuliahan 4 semester di sana sambil magang. Dan bulan depan insya Allah dari salah satu perusahaan di Osaka akan datang ke sini untuk menyeleksi mahasiswa teknik industri untuk magang selama 1 semester di Jepang. Jadi mereka selesai 1 semester pulang dulu ke Indonesia,
ke UBP menyelesaikan skripsi, mereka sarjana boleh balik lagi ke Jepang menjadi karyawan tetap di sana. Nah, jadi program-program itu yang menjadi unggulan bagi kami. Nah, di samping itu kami juga mendorong kepada mahasiswa untuk punya prestasi di dalam negeri ya. Salah satunya adalah kami selalu mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh baik itu oleh kementerian maupun oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, baru saja mahasiswa kami memborong juara 1, 2, 3 lomba micro teaching di Universitas Mataram. Ya, itu dari program studi PPKN. Dan dari program studi teknik informatika kami pernah jadi juara IoT di Makassar, di Bali. Jadi kita prestasi-prestasi itu yang kemudian mengangkat nama UBP menjadi ya terdengar. Dan salah satu mahasiswa kami juga pernah mendapatkan medali Pekan Olahraga Nasional, medali emas ya untuk di olahraga sambo ya, itu bela diri, Pak. Jadi itu yang prestasi-prestasi yang terus kami ukir, dan dosennya kami terus dorong mereka untuk mendapatkan hibah bersaing dengan perguruan tinggi lain. Dan tahun ini kami mendapatkan hibah sebanyak 15 dosen untuk penelitian dosen. Dan mahasiswa bersaing dengan negeri swasta loh ya. Jadi kita bicara negeri swasta itu sudah bersaing dengan negeri swasta, dan kami mendapatkan 2 artikel yang masuk untuk dosen. Itu saya kira Kang Ajam ya. Artinya memang kalau kita ya sebagai warga atau mungkin mahasiswa yang atau pelajar lah yang ingin kuliah, ketika masuk ke kampus atau ke universitas itu kan pasti nanya, ini ijazahnya nanti laku nggak nih buat kerja atau buat apa? Baik. Mungkin karena itu tadi yang akhirnya membuat peningkatan jumlah mahasiswanya signifikan. Itu tadi ya, karena program-program yang tadi disebutkan gitu ya. Baik. Nah, tadi juga menyangkut masalah ijazahnya laku enggak. Nah, mahasiswa kami itu sudah di PNS sudah masuk ya kan, di perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan swasta kita sudah, alumni kami sudah Juli yang akan datang ini kami akan wisuda yang keempat. Oh, udah jadi empat angkatan berarti ya. 4 angkatan lulusan kami sudah di atas 2.000 orang yang sudah tersebar di berbagai perusahaan swasta maupun BUMN dan di instansi-instansi pemerintah. Kalau dari segi itu kan program-program tadi ada segi akademik atau ada hal yang berbeda nggak sih yang dari segi materi atau materi perkuliahan atau akademik yang di kampus lain tuh nggak ada, di UBP ada gitu kan? Ya, jadi gini. UBP Karawang itu dari awal sudah membangun sistem IT yang masif. Ya, seperti gedung kami ini sudah dilengkapi dengan serat optik dari 5 gedung ini kita sudah jalin, dan sistemnya kami sudah berbasis Android. Jadi gini, Kang Ajam dan rekan-rekan boleh keliling Universitas Buana Perjuangan Karawang ini. Ada pernah menemukan papan pengumuman tidak? Tidak pernah akan menemukan papan pengumuman, Pak. Karena papan pengumuman mereka ada di kantongnya mahasiswa. HP, ya? Sudah berbasis Android semua, Pak. Jadi kami semua itu informasi kayak tentang kampus pokoknya tentang kampus ada di HP. Android semua. Jadi sejak mereka akan masuk ya, calon mahasiswa, mereka tinggal akses link kami PMB UBP Karawang, kemudian mendaftarkan diri di prodi apa, kemudian mereka membayar dengan ke bank, dan kemudian testing. Hasil testingnya langsung ada dibuka dan mereka bisa registrasi ke bank. Itu bisa dengan ini semua. Nah, itu seperti itu kira-kira. Dan ketika ujian offline maupun online itu semua pengumumannya ada di Android ya, di mahasiswa, di kantong mahasiswa semua. Proses masuk pengisian mata kuliah semester berikutnya. KRS ya? Itu kartu KRS rencana ya? studi isinya di HP saja. Jadi nggak ada, kita ada berusaha manual pakai kertas gitu. Jadi kita berusaha untuk paperless. Ya, jadi udah nggak pakai kertas, ini udah efisiensi, kita buat sedemikian rupa. Dan kan hal seperti ini yang sedang digandrungi oleh semua masyarakat kita.
Nah, salah satunya dalam proses pembelajaran kami itu sebelum pandemi sekalipun kami sudah menggunakan hybrid. Jadi ada yang online sebelum pandemi ya, karena kami sudah membangun namanya Buana Online Course. Jadi sistem pembelajaran online itu kami bangun sedemikian rupa sehingga ketika ada pandemi sudah bisa kita jalankan. Jadi nggak kaget lah pas kaget ada lagi pandemi gitu itu kan. ya. Betul. Dan kegiatan kegiatan proses belajar mengajar pasca pandemi nanti akan kami lakukan hybrid karena memang untuk menunjang program MBKM itu juga termasuk di dalamnya. Gitu. Dan ke depan insya Allah saya akan ada program dari Mas Menteri ini adalah praktisi mengajar. Saya udah undang para praktisi dari perusahaan dan instansi pemerintah untuk menjadi dosen di UBP. Berarti dalam jangka 7 tahun benar dari segi penyebaran alumninya udah PNS, udah kemana, program-programnya tadi gitu juga disebutkan ya. Untuk depannya ada proyeksi atau ada hal-hal ke depan, langkah-langkah ke depan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan oleh UBP? Oke, saya ingin lebih mengarah kepada satu, menyebarluaskan mahasiswa saya di seluruh dunia. Ini kenapa? Karena kita sudah ada 17 mahasiswa kami ada di Jepang sekarang, dan insya Allah akan ditambah lagi beberapa bulan-bulan depan kami akan kirim lagi ke Jepang, dan insya Allah sedang kami jejaki dengan Jerman. Jadi untuk magang di Jerman ya, dan kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami para praktisi itu masuk ke kampus. Mereka mengajar kepada mahasiswa kami. Jadi kalau dosen itu bisa jadi mengajarkan tentang teori. Ini nah, para praktisi akan mengajarkan tentang bagaimana sih di perusahaan. Di samping itu mahasiswa kami akan kami linkkan dan kita matchkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Sehingga tidak aneh lagi nanti mahasiswa kami begitu lulus sudah langsung diserap oleh lapangan kerja. Seperti itu. Anggur gitu. Iya, rencana kami seperti itu. Tapi di balik kesuksesan atau majunya UBP ini kan tentu pasti ada peran atau sosok Pak Rektor lah dengan timnya utamanya. Karena pasti dengan artinya begini. Utamanya Pak Rektor lah, apalagi kita berdarah-darah ya untuk mencapai seperti ini itu berdarah-darah, bukan hanya sekedar saya menyampaikan kayaknya enak banget gitu. Padahal kami berjuang sedemikian rupa. Paling utama bagi saya bukan peran rektor, tapi bagi saya adalah peran kebersamaan. Bagaimana kebersamaan ini kita bangun? Karena tanpa kebersamaan ini orang akan punya berperan masing-masing dengan tujuan masing-masing. Tapi kami punya tujuan yang sama untuk mencapai sesuatu yang sama dan hasilnya kita nikmatin bersama. Oleh karena itu, ya di tempat kami ada acara-acara yang kita jadikan tradisi. Acara silaturahim, makan bareng di lantai, ya tanpa piring kita pakai ini kita lakukan itu seluruh dosen, ya dosen, teknik dan sebagainya kita lakukan seperti itu. Dan kita rapat itu rutin setiap minggu dan kita sampaikan informasi-informasi kepada semua. Jadi tidak ada informasi yang kami tutupi untuk pengembangan, untuk bagaimana, sehingga keterbukaan tadi satu persatuan, ya kesamaan pandangan, kemudian dilandasi oleh rasa persaudaraan. Yang kedua keterbukaan. Bohong kebersamaan ini bisa langgeng tanpa keterbukaan. Jadi itu yang kami lakukan selama ini di UBP Karawang. Siap, itu Kang Pak Rektor. itu bicara tadi kisah UBP akhirnya bisa sampai majulah, berkembang pesat lah. Di balik itu kita juga kan pengen tahu kisah Pak Rektor yang belum lama ini baru menyandang atau mendapatkan guru besar ya, profesor, gelar profesor belum lama ini yang ada 4 bulan 3 bulan lalu ya. Nah, itu saya jadi profesor itu kisah awalnya kan yang menarik pas lagi itu tuh
ternyata dulunya sempet sekolah nggak pakai alas kaki, terus sempet nggak punya uang buat kuliah. Nah itu kisahnya seperti apa gitu, Prof? Sampai akhirnya bisa menjadi rektor dan sebagai profesor sekarang gitu. Gimana ya, saya bingung nyeritain. Ya jelas tadi Kang Ajam sudah banyak tahu ya tentang bagaimana kisah saya, karena dulu saya sampaikan di dalam pengukuhan guru besar. Iya, ya. itu disampaikan dalam presentasi langsung di depan ya. Saya langsung, kenapa? Saya tidak harus malu dengan latar belakang saya. Iya. Ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa, kepada para dosen, nggak usah malu dengan latar belakang kita yang ya tidak dengan tidak kecukupan. Iya. Dan itu justru akan menjadikan kita motivasi untuk semakin maju. Baik, jadi saya sedikit cerita. Awalnya pas kapan itu pas? Sampai nggak pakai alas kaki gitu. Saya dari keluarga yang maafnya tidak mampu. Orang tua saya petani, ya, dan mungkin saya lahir tahun 62, itu kan masa-masanya ekonomi lagi seret ya waktu itu, dan kemudian tapi saya punya semangat sekolah yang luar biasa. Di antara keluarga saya paling punya semangat untuk sekolah, dan orang tua saya melihat itu luar biasa. Mereka memberikan support, dorongan, walaupun dengan ketidakpunyaan mereka tetap mendorong saya untuk kuliah. Bahkan ketika mau masuk SMP itu ya salah satu keluarga saya ngapain gitu kan, sekolah dan sebagainya, tapi ibu saya mencari uang, nangis-nangis menjual kambing ya untuk saya sekolah SMP. Dari SMP saya ke SMEA. Nah, dari SMEA kemudian saya kuliah di Unsika. Waktu itu Unsika baru berdiri, Pak. Ya. Unsika berdiri 82 ya. 82 Januari itu mereka sudah terima mahasiswa baru. Saya masuknya di angkatan 83 di bulan Juli. Jadi hanya satu semester bedanya, bukan 1 tahun dengan angkatan pertama itu. Jadi saya seakan-akan angkatan pertama lah ya gitu kan. Dan itu alhamdulillah saya lulus. Maka dari itu ketika pengukuhan profesor, saya undang mulai dari guru SD saya, alhamdulillah masih ada, guru SMP saya ada, teman-teman SD SMP saya ada, guru SMEA saya undang, teman SMEA, teman S1, dosen S1, dosen S2, S3 hadir semua. Artinya apa? Keberhasilan itu bukan melulu karena saya, tapi itu karena apa? Saya membangun silaturahim, saya membangun hubungan emosional dengan mereka, walaupun mereka sudah jarang ketemu dan sebagainya, tapi nilai batiniah saya tetap ada di sana, dan itu adalah dorongan kebarokahan mungkin ya. Itu dorongan kebarokahan yang bisa saya peroleh, sehingga dalam perjalanannya alhamdulillah saya diberikan kemudahan gitu ya. Ari sebelum jadi rektor ini sempat dekan di Unsika juga, Pak? Oh betul, saya tuh pertama mengabdi di Unsika itu setelah jadi mahasiswa, lulus mahasiswa 90, tahun 90 itu saya jadi asisten dosen. Bahkan sejak semester 6 saya udah asisten dosen. Ya, jadi asisten dosen dari Profesor Ahmad Rilam, dosen Unpad. Dulu kan Unsika tuh banyak dosennya dari Unpad ya, dari luar, dan saya jadi asistennya. Dan setelah lulus 1990 saya jadi asisten dosen di sana. 91 saya diangkat jadi dosen tetap. Saya sempat bekerja di perusahaan asing, ya, di perusahaan multinasional, yang itu memberikan pengalaman berharga bagi saya tentang bagaimana kita berproduktivitas, bagaimana tentang attitude, ya, bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama. Itu saya mendapatkan ilmunya dari perusahaan itu. Dan tahun 96 saya diangkat menjadi pembantu dekan 3 bidang kemahasiswaan. Jadi itu juga memberikan hasanah dalam hidup saya, bagaimana sih mengelola mahasiswa gitu kan. Tahun 99 saya jadi pembantu dekan 1 bidang akademik. Di situ Fakultas apa? Di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi di Unsika itu.
Tahun 2001, 2002 saya jadi dekan Fakultas Ekonomi sampai 2006. Saya jadi wakil rektor satu bidang akademik dan kemahasiswaan saat itu, dan kebetulan dari bawahnya kan sudah ada pengalaman itu ya. Nah kebetulan waktu itu pas saya jadi wakil rektor itu disatukan wakil rektor akademik dan kemahasiswaan sampai 2010. Di 2010 itu isu penegrian Unsika sudah merebak ya, dan selesai masa jabatan saya di situ. Dan 2004 saya jadi dekan. 2010 itu jadi dekan kembali, tapi Fakultas Ilmu Komputer. Di Fakultas Ilmu Komputer itu 4 tahun, dan definitif lagi penegrian 2014. Saya diminta untuk membuat proposal pendirian UBP, dan oleh ketua yayasan disuruh milih. Oke. Anda mau di sana atau di sini? Bapak bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan bagaimana galonya saya. Di sana saya, di sininya itu dulu ditawarin apa sebagai apa? Hanya dosen aja atau rektor, belum tahu? Oh, rektor. Tetap rektor, karena di proposal pendirian itu kan sudah ada rektor, sudah ada wakil rektor gitu kan. Saya sudah rektor, tapi bisa dibayangkan belum ada mahasiswa, benar. mau bagaimana gajiannya, ya nggak. Sedangkan di sana sudah dalam zona nyaman loh. Saya jadi dekan lah di perguruan tinggi negeri lagi kan. Di sini saya bingung menjawabnya. Saya bilang saya mau tanya keluarga dulu. Terus Pak Ketua Umum Pak Tayo waktu itu bilang, ya udah kamu mikir dulu, kamu istihoroh dulu. Nanti saya kasih waktu 3 hari. Kalau dengan jenderal kan harus oke kan gitu ya. Oke siap Pak. Belum 3 hari, baru 1 hari saya udah ditelepon. Gimana, kamu siap tidak? Gitu kan. Kalau tidak, saya cari orang lain gitu kan. Saya langsung menghadap, siap Pak, saya siap mengabdikan diri kan gitu ya. Nah akhirnya saya di sini, dan beberapa wakil rektor yang sudah saya cantumkan dalam SK nggak mau ikut ke sini. Akhirnya balik lagi ke Unsika. Gitu ya, 3 wakil rektor itu. Akhirnya saya di sini sendirian. Akhirnya mencari wakil rektor, dan yayasan memutuskan bahwa wakil rektor cukup 1 karena kita masih baru. Jadi wakil rektor baru 1 waktu itu ya. Jadi waktu wakil rektor segalanya kan gitu lah ya. Dan itu Pak Ajam ya, Kang Ajam, perjalanan UBP sampai saat ini, perjalanan saya sampai saat ini. Kalau motivasi Bapak sendiri gimana Pak buat menghadapi itu dari awal sampai sekarang mungkin mendapatkan gelar profesor gitu? Intinya gini, kalau kita mengabdi di dunia pendidikan, di dunia apapun sebenarnya ya, kita harus totalitas. Kalau tidak totalitas, kita hasilnya juga akan setengah-setengah. Oleh karena itu, saya dari awal sudah totalitas, dan alhamdulillah memperoleh seperti ini dengan perjuangan yang sangat panjang dan berliku-liku. Di liku-liku itu, di tikungan-tikungan itu banyak yang menikung juga kan gitu. Tapi alhamdulillah selamat dan tidak menyakiti orang lain. Intinya itu Kang Ajam ya, selamat sampai tujuan, tidak menyakiti orang lain. Pak, terakhir sebelum mengakhiri, ada pesan buat para mahasiswa mungkin atau para remaja yang khususnya di dunia pendidikan inilah, seperti apa gitu, yang dari sosok Pak Dedi aja yang serba kekurangan aja akhirnya bisa seperti ini gitu. Mereka yang ada uangnya cuman males buat kuliah lagi atau sekolah lagi, itu seperti apa gitu? Baik, mungkin paradigma remaja dulu zaman saya dengan remaja zaman sekarang itu berbeda sekali. Sekarang kan sudah zaman teknologi seperti sekarang, mereka selalu dalam keadaan kemudahan. Semua ingin serba mudah. Nah, yang saya tanggapi, yang saya dapatkan dari para mahasiswa yang selama ini, saya lihat daya juangnya kurang. Karena tadi serba diberikan kemudahan. Saya dulu mungkin ketika anak-anak ingin main mobil-mobilan harus bikin dulu ya. Dari buah apa, dari apa gitu. Sekarang kan tinggal beli. Beli pun tidak harus datang ke toko. Pakai HP nanti datang nganterin kan. Baik COD maupun kita sudah bayar kan. Nah, dunia ini
dunia seperti ini memungkinkan orang-orang menjadi kurang daya juang. Oleh karena itu pesan saya, oke, supaya survival Anda di depan, maka daya juang yang harus kita tingkatkan. Dan kepada para orang tua tentu harus paham kondisi hari ini. Kondisi hari ini memungkinkan anak-anak kita menjadi kurang daya juangnya. Oleh karena itu, basically bagaimana mentalitas harus dijaga. Itu mungkin dari saya. Yap. Luar biasa obrolan panjang sebenarnya ini. Nanti kita bisa next time menggali lebih dalam terkait tentang Profesor. Baik sahabat Warta Kota dan Tribun Bekasi, atas video kali ini kita bersama Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang atau UBP Karawang dengan Profesor Dedi Mulyadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.